hidup saya ini Allah yang kasih gitu. Eh, Orang yang ganteng banyak mas, orang yang gagah banyak, yang pinter banyak, tapi Allah kasih keberkahan, Allah kasih kemudahan, Allah kasih ya seperti sekarang ini pertolongan Allah gitu. Jadi ya gitulah gitu. Jangan pernah tinggalkan sholat, jangan pernah lupa untuk minta restu orang tua. Kalau lagi susah, setelah sholat doa, telepon orang tua atau temui orang tua. Saya selalu pegang itu. Saya kalau lagi susah, saya telepon ibu saya, mah gini mah. Atau enggak saya kadang datang ke rumah ibu cuma mau dipeluk aja, mah mau dipeluk aja mah, cium aja mah, cium aja gitu. Saya nggak mau ngomong macam-macam, saya cuma minta dipeluk aja. Udah kelar dipeluk saya udah tenang mah udah gitu. Kalau saya ngomong mata saya berair deh. Makin baik aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk belajar terus di podcast MBA Makin Baik Aja. Alhamdulillah hari ini kita kedatangan tamu istimewa, seorang bintang film, Ya. kemudian juga seorang politisi, pengusaha dan pendakwah. Masya Allah. Udah David Harik. Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waduh, kayaknya banyak banget yang disebutin ya. Cuman lebih enaknya nyebutnya tukang sepatu aja. Tukang sepatu. Nanti kita sampai ke situ tuh. Baik, Idan. Gimana kabarnya? Udah? Alhamdulillah baik, sehat. Alhamdulillah. Masih dikasih panjang umur, masih diberikan keberkahan. Amin. Ya, masih dimudahkan untuk melangkah. Amin. Dan selalu kata-kata beliau tuh, hadza min fadli rabbi. Hadza min fadli rabbi. Teman-teman, bagi yang baru online dan juga untuk kita semua nih, saya sampaikan lagi, podcast MBA Makin Baik Aja itu ini ruang belajar kita untuk mendapatkan ilmu, inspirasi, karir, untuk profesional, bisnis. Nah, dan kita akan belajar dari yang ahlinya. Was'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun gitu ya. Katakan bertanya kepada yang ahlinya nih. Nah, sekarang kita ada ahlinya di sini, udah David Harik. Ya. Masya Allah. Nah, jadi udah saya boleh panggil Uda ya? Boleh nggak apa-apa. Memang saya lebih seneng dipanggilnya Uda aja. Lah katanya panggilan sayangnya Uda Afid ya? Iya, Uda Afid. Udah Afid yang kejepit. udah dipanggilnya sama teman-teman tuh sebenarnya dari kecil ya di rumah ya. Memang dipanggil Uda sama adik-adik. Terus begitu saya udah mulai gede segala macam. Terus yang mensosialisasikan Uda itu Inu Tengku Wisnu. Jadi Inu itu dari masih sekolah ya, masih SMA itu bersahabat sama adik saya Henry. Mereka satu sekolah dulu, sempat Inu sekolah di SMA Negeri 3, satu sekolah. Sering karena bersahabat, sering nginep di rumah. Jadi manggil saya, adik saya kan Uda. Nah, begitu kami udah sama-sama dewasa, terus Inu juga main sama saya juga akhirnya. Inu tuh selalu manggil saya Uda. Yang lainnya akhirnya jadi ikutan Uda. Akhirnya sejak saat itu saya dipanggil Uda. Pertama juga karena memang Inu, yang kedua memang saya udah lebih tua. Dan orang awak juga ya. Orang awak. Masya Allah. Dan pantas diudakan ya teman-teman. Masya Allah. Pantas diudakan ya. Sama, kalau antum juga pantas diakangkan kayaknya. Nah, ini di MBA juga banyak tuh orang baratnya ya, orang Sumatera Barat sama Jawa Barat. Komunitas West ya, antara West Java and West Sumatera. Dan cocok kayaknya itu. Cocok emang, bener. Saya juga kalau malas pulang kampung ke Bukit Tinggi, lagi kangen, saya ke Bandung. Kalau Bandung itu kan udaranya dingin. Terus kalau makan nasi Padang di sana berasa kayak di Bukit Tinggi. Iya, betul. Istri saya suka marah, kamu kalau datang ke Bandung ya nyarinya makanan Sunda dong, jangan nyari nasi Padang lagi dong. Iya juga sih, bener. Dan tadi apa namanya, kan kalau ada pameo gitu, wah Padang jauh,
orang Padang pandai dagang Pandai gitu ya. dagang, Pandai ya, dagang. ya. Ya, betul sih. Secara kultur memang lelaki Minang ya. Lelaki Minang itu dari usia akil balik itu udah nggak boleh ada di rumah. Laki-laki Minang ya. Mereka itu harus tidur di surau. Ya, secara kultur. Jadi makanya nggak heran kalau laki-laki Minang itu banyak yang perantau. Karena setelah mereka tinggal di surau, mereka itu belajar agama. Nanti begitu mereka akil balik dan mereka maksudnya setelah mereka dewasa, terus mereka merantau. Karena rumah gadang itu hanya boleh ditempati oleh perempuan. Nah, gitu. Jadi anak laki-laki itu harus independen, harus mandiri. Makanya salah satu kemandiriannya laki-laki Minang itu, karena kalau di kampung tanah itu udah dipakai sama anak perempuan, laki-laki hanya boleh mengelola, sebagian itu merantau keluar ya berdagang. Ini secara kultur. Nah, makanya nggak heran kalau orang Minang itu ada gambaran atau ada image pandai dagang, karena memang mayoritas kalau sudah merantau sebagian besar jadi pedagang. Tapi lambat laun itu pun mulai bergeser kan. Di tahun 60, 70 bahkan tahun 40-an kan yang merantau itu juga gak harus pedagang kayak Bung Hatta juga. Bung Hatta adalah seorang negarawan, Haji Agus Salim ya kan, Sultan Syahrir, pemikir-pemikir gitu ya. Tapi ya mereka berusaha untuk mencari panggungnya sendiri di luar gitu, bukan di kampungnya gitu. Nah kira-kira gitu lah. Jadi nah mungkin saya panggungnya saya di Jakarta kali ya. Nasional kok. Nasional. Tapi mengenai kultur tuh, culture itu ya, itu memang yang ingin kan, kalau sudah terbentuk culture itu udah orang-orang udah harus mengikuti jadinya. Ya. Tadi kita nggak harus nyuruh-nyuruh lagi tuh orang Minang dulu ya, mungkin dia saat culture-nya berjalan nggak usah harus nyuruh-nyuruh lagi laki-laki untuk keluar gitu kan, karena kulturnya udah begitu kan. Udah begitu. Nah di MBA nih juga sama nih, kita ingin membentuk culture belajar. Masya Allah. Culture belajar, dan kita sampaikan bahwa kami di MBA nih, manajemen perusahaan, salah satu purpose-nya adalah ingin mengantar Anda nih mencapai purpose of life Anda, tujuan hidup Anda. Masya Allah. Nah, yang menarik kan kalau di pada saat kita ngobrol-ngobrol itu kan banyak kan tuh apa tujuannya, mau jadi profesional, atau entrepreneur gitu ya. Iya. Nah, sekarang yang kami lihat di Udah Halik ini semuanya ada gitu ya. Jadi ini kalau misalnya nanti saya ditanya ini sama teman-teman, jadi Pak yang benar itu harus milih atau bisa semuanya gitu kan. Nah, gimana cerita Dani? Jadi kalau saya tuh, kalau tadi kan disebutkan gitu ya, saya tuh orangnya mungkin kalau di posisi, kalau boleh menggambarkan diri sendiri ya, saya tuh orang yang senang belajar. Jadi dari kecil saya tuh senang sesuatu yang baru dan belajar sesuatu hal yang baru, karena ilmu Allah tuh luas gitu. Jadi kayak misalnya tadi dibilang saya aktor, terus pemain saya MC, host. Itu waktu SMA saya tuh nggak bisa bawa acara, tuh nggak bisa, gemeteran saya pegang mic. Tapi, jadi waiter ya kalau SMA itu? Iya, saya waktu jadi waiter. Kok tahu juga ya, Masya Allah. Saya dengerin. Profilingnya luar biasa ini. Jadi waktu SMA kelas 1 saya, kalau yang cerita waiter dia gitu, kelas 1 itu saya ngelihat teman-teman saya di SMA negeri, saya SMA Negeri 3 Jakarta. Teman-teman kebetulan alhamdulillah rezeki orang tuanya makmur semua, banyak yang orang mampu ya gitu. Sedangkan saya datang dari keluarga yang alhamdulillah sederhana. Jadi ayah saya mendidik saya sangat disiplin. Kemana-mana naik bus dan lain sebagainya. Suatu saat saya pengen dapat duit jajan lebih gitu, terus dapat kesempatan saya kerja jadi waiter kelas 1 SMA. Saya kerja dan saya kumpulin uang sebenarnya cuma buat untuk challenge diri saya aja, bahwa pada saat orang belajar saya juga bisa kok cari uang gitu. Dan alhamdulillah nggak nyampe setahun, saya 9 bulan kelas 1 itu maksudnya kerja jadi waiter. Dalam setiap 3 bulan tuh udah ada best employee. Jadi 3 kali berturut-turut tuh saya apa istilahnya hat trick ya. Ya, betul. Hat trick 3 bulan berturut-turut tuh the best employee terus. Uang gaji pertama saya itu dan bonus hat trick saya itu saya kasih ke mama. Gitu. Saya mau nunjukin ke mama bahwa, Ma,
saya bisa kerja. Gara-garanya apa? Salah satunya juga gara-garanya ayah saya ngomong, bilang gini, ayah saya kan kerja di kilang minyak, hobinya ngotak-ngatik mesin. Jadi setiap dia betulin mobil itu, ngotak-ngatik mesin mobil sendiri ya, itu saya tuh seneng nemenin dia, tapi begitu dia lagi asik saya kabur, saya main gitu. Tapi dia bilang gini, David nih kalau kerja orang yang pertama kali saya pecat dia, katanya gitu. Gak Akhirnya tuntas ini. ya saya bilang, akhirnya saya buktiin Pak, three times in a row saya bilang saya dapat best employee. Saya mau nunjuk sampai piagamnya, saya tunjukin kayak saya cuma senyum bilang Tapi belum jago tadi public. belum. Dari situ saya dapat kesempatan jadi ketua OSIS di SMA 3, ikut LDK. Alhamdulillah qadarullah terpilih jadi ketua umum OSIS SMA 3, dan ketua OSIS yang nggak bisa pidato saya kali gitu ya, karena waktu jadi ketua OSIS itu ada kesempatan ulang tahun SMA Negeri 3 yang waktu itu saya pertama kali kesempatan untuk ditunjukkan sebagai ketua OSIS, memberikan pidato. Itu mic-nya saya megang mic tuh begini Mas, saya nggak tahu ngomong itu karena di depan saya itu alumni semua, ada Pak Abrizal Baki, ada Bu Miranda Gultom, ada anaknya Pak Tri Sutrisno. Jadi udah kebayang, aduh orang-orang besar semua nih gitu. Tangan saya tuh sampai udah saya menghindari pidato. Saya menghindari pidato. Jadi kalau ada pidato, ketua OSISnya lewatin aja pidatonya, nggak usah. Jadi host ya. Pas kuliah saya dapat kesempatan pertama untuk jadi host acara musik, gara-gara nemenin adik saya casting. Terus karena saya nemenin adik saya casting, saya kan nggak ikutan casting, karena saya berharap adik saya yang perempuan ini yang dapat gitu. Saya cuman nemenin doang, namanya kakak nemenin adik, seneng kan. Pas dia lagi di casting dia lupa, saya bantuin dia dari jauh ngomong gini. Terus orang yang casting bilang, kakaknya ikutan aja katanya. Ya malah jadi saya yang dapat. Dan kesempatan pertama syuting itu juga saya pas take pertama itu saya sampai 30 kali take salah ngomong. Cuman untuk pembukaan, halo selamat sore, nama apa kabar, dan jumpa lagi dalam program bla 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 bla. Itu saya salah melulu sampai 30 kali take. Dan saya nggak pernah lupa itu. Dan sampai di rumah ayah saya ngajarin, papa ngajarin, ayo kamu harus bisa ngomong, suaranya yang kenceng, vokalnya dinaikin lagi. Itu saya bener-bener di dalam kilang minyak loh ini. Iya, papa saya orang kilang minyak kan. Dia mau denger anaknya bisa. Jadi dia coba kamu ngomong, sampai dia keluarin ini ya, ayah saya tuh agak galak. Jadi dia punya bulu ayam yang kita takutin. Kalau dia udah keluarin bulu ayam tuh kita langsung ayo pukul, kok enggak, sambil bercanda. Tapi kita wah, akhirnya saya jadi alhamdulillahnya qadarullah, dari kesempatan pertama saya banyak failnya, syuting berikutnya saya udah jauh lebih bagus performance-nya. Dan dari tahun 96 itu sampai sekarang alhamdulillah rezekinya jadi bawa acara terus gitu. Nah, alhamdulillah gitu. Jadi ke teman-teman jangan takut memulai ya. Jangan Ya, takut. udah David Halik dulu gemeter, sekarang udah wah. Gemeter, kadang bingung, belum apa-apa yang kebayang orangnya yang di depan kan. Takut salah. Nah, perasaan takut salah inilah yang membuat saya waktu itu jadi nggak pede. Jadi belum apa-apa kita nggak percaya diri kan, karena yang dihadapin orang besar semua. Takut salah. Duh, orang-orang besar kita minder sendiri. Pantas nggak ya saya ngomong begini di depan orang? Wah, itu rasa takut itu yang membuat kita akhirnya jadi nggak confidence sama apa yang kita bicarakan. Sedangkan MC atau host itu kan sebenarnya tugasnya meyakinkan audiens. Gimana kita meyakinkan audiens kalau kita sendiri nggak yakin? Kita mau jelasin tentang acara sama audiens, tapi kita sendiri nggak ngerti acaranya apa gitu. Jadi alhamdulillah dari situ proses ya, dari tahun 96 sampai sekarang 2023 alhamdulillah bawa acara terus lah, itu yang ada terus gitu. Itu ada dari awal misalnya saya inginkan tadi purpose of life nih. Kita tentukan dulu targetnya. Ini saya di umur sekian nih akan jadi ini atau mengalir begitu saja. Mengalir. Saya nggak pernah. Saya orang gini mantepin diri kita sendiri dulu. Potensi kita apa, kita gali, kita cari. Nanti kalau ada kurangnya perbaiki terus. Nanti insya Allah arahnya akan jelas kemananya gitu. Karena saya selalu percaya kita boleh punya target, kita boleh punya cita-cita harus apa gitu, tapi itu adalah bagian dari ikhtiar. Nah, baliknya lagi
harus tawakal sama Allah kan gitu. Kita harus tawakal bahwa Allah yang nentuin nantinya, dan kalau memang Allah sudah kasih itu jalan yang terbaik yang kita jalan. Makanya kalau dilihat saya itu ada di host, terus ada kesempatan jadi pemain film, pemain sinetron, saya main juga. Terus alhamdulillah saya sempat di politik. Saya di politik. Tapi setiap kesempatan yang ada saya berusaha untuk serius dan sungguh-sungguh gitu. Artinya apa yang harus saya lakukan di situ tanpa harus melenceng dari aturan dari apa yang saya pahamin. Kayak misal di politik, saya ngelihat politik itu, banyak orang bilang politik itu buruk. Kalau saya beranggapan bahwa politik itu nggak buruk, tergantung orangnya yang di dalam politik itu, entah itu partai politik ataupun perjuangan politik. Anda bisa nggak idealis di dalam berpolitik? Sangat bisa gitu, tapi nggak dapat apa-apa, ya berarti Anda berpolitik, bekerja sebagai pekerja politik, bukan seorang politisi. Kalau orang politisi ya dia memang memperjuangkan ideologinya atau pemikirannya atau apa yang dia perjuangkan, yaitu seorang politisi. Nah akhirnya apa? Bisa jadi dia tidak terkenal, tapi dia sudah memberikan fondasi atau enggak sudah berjuang menurut jalannya dia, walaupun bukan dia, mungkin orang lain yang dia berikan pemikirannya, akhirnya sekarang orang itu yang dapat panggung. Ya, seorang politisi ya gitu, harus, gue nggak peduli harus gue yang terkenal atau enggak, misalnya begitu. Nah tinggal ke diri kitanya sendiri maunya apa gitu. Terus kayak misalnya belajar agama, saya sekolah dari kecil, saya senang belajar agama. Saya nggak bisa baca Quran waktu kecil karena ibu saya selalu ngajarin ngaji ya. Setiap suruh baca, teman saya udah manggil di luar, David main yuk. Jadi ibu saya mata alif ba David. Atau enggak saya ngaji di masjid depan rumah saya, baru guru ngajinya datang, main sebentar, teman-teman saya udah pada main yuk. Akhirnya guru ngajinya pas saya mundur kabur. Jadi dari kecil saya bisa baca Quran, cuman saya tuh pemain, seneng main gitu. Tapi saya seneng baca. Jadi sampai di rumah itu ada Al-Quran terbitan dari pemerintahan Saudi. Salah satu nenek saya ya, adiknya nenek saya itu ada yang pulang haji, dikasih saya mushaf Quran yang ada tafsirnya. Jadi setiap pulang sekolah saya tuh mesti baca. Kalau nggak baca komik ya, Superman waktu itu, DC All Star, habis itu Batman, terus Mahabharata itu khatam saya semua. Jadi udah habis saya baca lagi. Tapi akhirnya saya baca Al-Quran, saya baca tafsirnya dari mulai surah Al-Baqarah sampai terakhir. Bahkan ada beberapa kisah yang saya ulang-ulang gitu, kayak misalnya tentang kisah para nabi ya, di situ ya ada Nabi Daud, itu saya baca ininya, terjemahannya, bukan tafsir. Terjemahan, kalau tafsir berat ya, Ibnu Katsir ya. Ini terjemah saya baca sampai selesai. Jadi udah khatam baca terjemahnya gitu. Walaupun nggak ngerti gitu. Nah, itu pun karena pengen tahu. Karena saya ngerasa dari kecil saya baca Al-Fatihah tapi nggak tahu artinya. Ngapain baca kalau nggak ngerti artinya? Saya tuh orang yang kritis gitu. Jadi akhirnya mau tahu Al-Fatihah itu artinya apa sih? Gitu. Oh iya, terus baca surah ini. Oh, jadi seenggaknya kalau nyampe ada orang, ini lagi surah Al-Baqarah, lagi ceritain soal ini, walaupun saya nggak ngerti words by wordsnya, tapi saya tahu temanya tentang ini. Bahasannya tentang ini, walaupun nggak paham. Itu dari SD. Nah, jadi banyak hal-hal yang saya lihat, saya tuh orang yang saya tuh orang bodoh. Jadi saya mesti banyak mengisi diri saya supaya saya nggak bodoh-bodoh amat gitu. Jadi saya isi diri saya terus dengan hal-hal baru dalam hidup saya gitu. Dan itu dibuktikan ya teman-teman semua. Dia sekarang udah MAG loh, Master Agama loh. Masya Allah, saya tadi ini itu saya bilang hadza min fadli rabbik. Jadi kadang-kala jalan itu Allah yang kasih. Saya itu ambil kuliahnya tuh sebenarnya, Magister Manajemen. Saya ngambil keuangan Islam, bisnis dan keuangan Islam di Universitas Paramadina. Karena saya kesal sama Bank Syariah. Akhirnya saya ngambil. Penasaran saya. Kenapa sih kok Bank Syariah nggak syariah gitu? Akhirnya saya pelajari di situ. Saya ada gitu karena hal kebodohan saya ini saya belajar, akhirnya saya paham. Tahu di tengah jalan ada kesempatan sama Prof Nasar. Dia bilang, David, kamu udah S2? Sudah, saya ambil S2, saya ambil MM. Ambil lagi, kuliah lagi. Di mana Prof? Ambil di PT IKI. Oh iya Prof, coba aja, kali-kali kamu bisa lulus. Akhirnya
Diteleponin sama orang administrasi, ya Mas antum bisa ujian kapan? Nah, ini kita ada pembukaan, akhirnya ujian. Saya karena nggak mau ujian sendirian, saya telepon temen, saya ajak temen. Biasa orang kalau mau kecebur nggak mau bareng, nggak mau sendirian, saya ajak Sahrul Gunawan sama Ustadz Subki, ditelepon sama Sahrul. Nah gue cari teman, kata Sahrul gitu juga, gue cari teman lagi ya Fit ya, katanya. Ya udah, dia telepon Ustadz Subki, akhirnya kami bertiga tuh kecebur bareng. Alhamdulillah. Ya itu tadi jalannya Allah. Ustadz Subki udah selesai, AA Sahrul Gunawan udah selesai, MAG, ya alhamdulillah saya juga selesai. Ya, itu makanya saya bilang itu jalannya Allah ya semuanya. Jadi ya makanya karena bodoh ini, jadi kita Allah kasih kesempatan gitu. Jadi tadi baru beberapa menit udah dapat 2 lagi teman-teman ya pelajarannya ya. Tadi selain yang pertama tadi jangan ini memulai gitu ya, jangan sungkan memulai. Yang kedua tadi saya senang tuh, kalau ada kesempatan itu ajar aja terus, tapi yang terbaik ya. Yang terbaik, do your best. Betul, dan terbaik ini betul tadi udah nih belajarnya nggak tanggung-tanggung nih, sampai kalau mau belajar agama ya sekalian gitu ya, belajar MM sekalian gitu ya. Nah, itu 3 hal yang baru nih, beberapa menit udah begini nih, udah Masya Allah ini. Nah, kembali yang tadi ya sih, kan di contoh di kami lah gitu ya, banyak hal ya kalau ditanya itu purpose of life-nya ini 50% tuh entrepreneur, padahal karyawan nih. Iya, keren dong, keren banget. Tapi ya ketika ditanya kenapa gitu ya, nggak ya terus kalau mau langsung ambil aja keluar gitu ya, jadi entrepreneur gitu. Nah, keberanian itu yang mungkin belum terpupuk dah. Ada ini kayak waktu saat mau mulai ada peluang harus diambil, tapi kan harus berani itu gimana tuh ya? Gini, Allah tuh ciptain kita nggak semuanya harus jadi entrepreneur. Setiap orang itu punya peran masing-masing. Jangan paksain DNA kita yang bukan jadi seorang entrepreneur harus jadi entrepreneur. Karena ya itu, ya kita harus sadar diri kita ini siapa dan kita ini apa gitu. Boleh tidak memulai? Boleh aja. Karena sesuatu itu nggak akan pernah kita tahu sebelum kita mencoba gitu. Tapi juga harus realistik gitu. Jadi kalau saya kayak misalnya begini, saya ini bukan orang entrepreneur, karena saya ini bukan seorang yang ngejar profit. Saya berbisnis suka berantem sama orang-orang yang dekat sama saya. Lo tuh bisnis nyari untung apa nyari rugi sih, kayak gitu. Saya bilang, gue bukan nyari rugi, kan saya justru nyari keuntungan dari sisi yang lain. Apa maksudnya begini? Kalau menjadi seorang entrepreneur, saya ingat pertama kali saya ketemu satu orang, dia bukan seorang entrepreneur, malah dia adalah seorang pekerja di perusahaan listrik negara PLN. Dia ngomong sama saya gini, David mau jadi pengusaha katanya. Iya, oke, kalau David jadi pengusaha, David mau kejar profit apa benefit? Itu kejadian tahun 2007, saya rasa 2007 saya ketemu sama dia. Dia bilang, profit dong, gitu. Profit dong om, saya bilang gitu. Gimana nih kawan dari adiknya ibu saya di Riau, di Pekanbaru saya ketemu. Profit om. Oh, oke. Emang kenapa om gitu? Kenapa nggak benefit? Ya kalau profit kan nggak ada untungnya, saya bilang gitu. Terus dia bilang, oh berarti David nggak siap jadi pengusaha. Dia bilang, kok gitu om? Ya kalau jadi pengusaha itu not profit. Kalau emang mau profit berarti David kapitalis. Maksudnya? Iya, David ngejarnya keuntungan. Kalau keuntungan uang itu ya kapitalis. Ya kalau kita belajar ilmu ekonomi dulu waktu SMA, modal 100, kembali itu 120. Itu berarti ada profit. Makanya Anda kapitalis, dia bilang gitu. Saya pas dibilang kapitalis kesinggung saya, Mas. Oh, gue dibilang kapitalis. Dari situ saya belajar apa sih makna kapitalis, karena saya nggak ngerti kan bedanya apa. Emang salah mendapatkan profit dalam berdagang gitu. Akhirnya ya itu kecebur ke ekonomi bisnis dan syariah itu tadi saya bilang. Jadi setelah saya pelajari, saya baca-baca dengan ilmu saya yang terbatas ini, ternyata muslim itu, menjadi seorang muslim itu bukan profit oriented. Muslim itu ada benefit oriented. Bahwa benefit oriented itu adalah pertama maqasid syariah. Ini kalau kita ngomong dalam konsep Islam ya gitu ya, kan ada maqasid syariah. Maqasid syariah itu nggak cuma sekedar bicara keuntungan uang yang didapat. Kadangkala bicaranya adalah bagaimana orang yang kita bantu dia juga mendapatkan sesuatu yang bisa meleverage taraf hidupnya dia. Itu maqasid syariah. Makanya di dalam Islam itu nggak ada TVM, time value of money gitu. Bahkan kita kalau pinjem, saya pinjem uang sama si X gitu ya di dalam Islam,
saya pinjam 100, saya nggak boleh ada akad di depannya, lo balikin gue 120 ya, nggak boleh. Tapi ada etikanya. Setelah Anda pinjam, Anda balikinnya lebihin dong. Itu ada quote and quote yang nggak diomongin gitu. Bahkan kalau di dalam hal yang lebih dalam lagi, di dalam Islam, kalau emang mau akadnya adalah kita misalnya mau mudharabah atau yang misalnya musyarakah, itu ya mesti paham apa sih maksudnya musyarakah. Modal lo masuk ke gue, kita barengan, rugi bareng, untung bareng. Pas yang untung bareng ya jangan ambil sendiri enaknya gitu kan. Nah, hal-hal kayak gini akhirnya membuat saya jadi mikir, oh iya kita berarti orang Islam itu bukan, kalau berbisnis itu nggak cuma melulu profit oriented. Bahkan ada satu cerita yang bikin saya agak bengong gitu. Ada seorang yang di zaman Rasulullah itu beliau berdagang, beliau cerita ke Rasulullah, ya Rasulullah, saya dagang saya rugi terus. Apa kata saran Rasulullah? Lebihin. Kamu kasih dagangan kamu lebihin. Rugi dong saya, kata gitu kan. Kok Rasulullah ngajarinnya malah ngasih lebih sih gitu. Kamu lebihin, kasih ke dia lebihin. Itu ada antara pasar orang Yahudi sama orang Muslim gitu kan. Kamu datang kamu kasih lebih. Masya Allah, ternyata pas dia kasih lebih, makin banyak orang datang ke sana dan dia dapat apa? Dia dapat pertemanan, dia dapat kepercayaan, trust dari orang, dan apa? Akhirnya dapat profit uang juga dari situ. Padahal dia lebihin, nggak rugi. Gitu. Jadi kita ini udah dicuci otak kita dari kecil untuk mencari keuntungan itu seperti ya orang-orang yang nggak Islami gitu. Jadi apa-apa tuh lu harus ada untung sekian gitu. Aduh, saya ngomong jadi merinding. Saya dagang sepatu, saya bikin sepatu. Kalau datang ke pabrik saya waktu pertama kali saya bikin sepatu, itu orang taruhan. Pak David, setahun paling udah tutup. Saya ini pekerja seni, orang bodoh nggak ngerti sepatu. Mana ada orang mau bikin sepatu sama artis? Itu kan udah nggak masuk logika, premisnya udah salah. Bikin sepatu itu sama tukang sepatu, bukan sama artis. Nah, gimana caranya membuat orang untuk mau bikin sepatu di tempat saya atau bikin sepatu sama saya? Itu yang saya rubah. Apa? Gua harus bikin sepatu bagus. Kalau emang ada kurang, tanya, approach terus. Ada kekurangan nggak? Harus siap perbaiki diri kalau ada kualitas kita yang salah. Kita tanya, gimana bang, ada kekurangan nggak? Kalau misalnya ada apa-apa, kabarin saya ya, bisa saya inin. Jadi hal-hal kayak gitu udah, Pak, rugi dong Pak. Karyawan saya bilang, nah nggak rugi, insya Allah nggak, ada jalannya. Dan apa? Alhamdulillah ada dari sini, ada kalanya nggak disikat bisnisnya, ada kalanya orang yang nggak seneng nyikat kita, difitnah apa segala. Tapi itu perjalanan dalam hidup. Tapi kalau kita yakin, alhamdulillah dari bisnis pertama kali jalan sampai detik ini, walaupun ups and down, tapi selalu ada pertolongan Allah dalam perjalanan bisnis saya gitu. Entah ada yang bantu, ada orang kasihan ngeliat saya datang, atau ditelepon, Fit, mau kerjaan nggak? Ini buat kamu nih, bla bla bla. Ya Allah, pas lagi susah ditelepon dari teman-teman dari TNI, teman-teman dari wah saya udah mau pensiun nih, kamu nggak pernah minta kerjaan, datang ke sini dong. Pas datang, tahu dikasih kerjaan. Pas lagi nggak ada pekerjaan, lagi sepi, tahu dikasih, padahal saya nggak minta. Apa katanya dia? Dengan gaya bercandanya, gue ngeliat muka lu, muka orang susah, gue kasih ya, dia bilang. Tapi itu pertolongan Allah. Yang nelpon saya suruh datang, dia ngasih. Tahu ada teman lagi, Mak, Bapak sepatunya gini. Ya makanya itu jalannya Allah. Kayak misalnya perkenalan saya sama MBA juga gitu. Dari antum ya, terus bikin sepatu ya, datang ayo datang lihat sepatu. Alhamdulillah, saya bilang nggak ada masalah, sepatu itu mau besar tapi saya terbuka. Kendala ada apa, saya kasih tahu, Pak, kendalanya begini ya, ini sepatu sekian, jumlahnya sekian, ininya begini, ini begini. Artinya apa? Itu adalah bagian dari komitmen saya sama klien, sama orang yang percaya sama kita, bahwa ini nih produk ini yang kita lahirkan bersama loh gitu. Anda yang punya keinginan, saya yang bikin. Nah, saya harus terbuka apa aja yang jadi kendala. Nah, akhirnya ketemu. Bukannya saya ngomong begitu supaya saya dapat untung gede, enggak. Saya justru yang penting gimana Anda pakainya nyaman enggak. Saya juga bikinnya juga bisa ngikutin maunya dengan keterbatasan yang ada. Ya alhamdulillah bisa jalan kayak gitu. Ini teman-teman semua, for your info ya, MBA menggunakan sepatu dari Uda David. Dan ini mereknya MBA loh. Mereknya MBA. Dan kita seneng kayak dengan merek lain kayak udah ini gitu, dengan merek terkenal gitu ya, MBA nih.
dan nyaman Mas Magid. Masya Allah, alhamdulillah ya Allah, alhamdulillah. Makasih Mudah-mudahan. kepercayaannya ya. Cuman belum dimasukin di websitenya. Iya, UCP. insya Allah nanti kita nanti mau perbaikan website, Iya, iya. termasuk juga nanti ada beberapa hal yang kita perbaharui di tahun Iya. ini, karena kemarin kita kan waktu masa COVID itu turbulensnya luar biasa, tapi pertolongan Allah juga luar biasa buat kami gitu. Jadi tahun 2019, 2020, 2021, 2022 kalau orang bilang sepi, kita sepi tapi ada terus gitu, sepi tapi ada gitu. Jadi nah sekarang baru mulai kita nata lagi, insya Allah nanti termasuk website juga akan kita benahi. Makasih ya kalau diizinkan boleh masang kita sepatu pengen MBA ini, ini. our client, wah ini MBA ada nggak ya? Wah, jangan-jangan kurang banyak belinya, ya, tambahin banyak. Nanti dimasukin MBA. Baik, Allah Akbar. kembali ke yang tadi teman-teman. Jadi tadi tips tuh, dan malah bukan hanya tips ya, experience yang ini jarang didapat loh teman-teman. Maksudnya banyak orang yang bisa memberikan tips padahal dia juga tidak melakukan ya, belum melakukan. Tapi kalau udah David tadi, kepada yang mau entrepreneur, pertama jangan cari profit dulu, benefit dulu yang penting ya. Apa yang bisa kamu kasih sama orang, sama masyarakat gitu, sama bisnisnya. Dan itu kan sekarang yang banyak orang yang tidak mau melangkah kan takut rugi. Iya. Nah kalau benefit mah nggak ada ruginya yang benar. Nah itu Orang beriman lah khaufu alaihim, nggak ada ketakutan sama dia nggak takut sama sekali. Dia mulai, kenapa dia yakin? Semoga tadi yang tadi masih takut melangkah nih untuk entrepreneur karena takut, ini nih mungkin jawabannya nih. Karena Anda profit awalnya nih, bukan benefit. Oke. Tadi kemudian yang kedua tadi bahwa ini perjalanannya pasti nggak mudah gitu. Kan kita banyak kan pengennya tuh nanti jadi entrepreneur, pengusaha, tiba-tiba banyak order, nggak ada apa-apa, melesat jadi apa sebutnya itu? Yang sultan. Iya. Karena kan begitu ini. Kalau mau jadi sultan jangan jadi pengusaha. Nah ini lagi nih. Jangan jadi pengusaha. Yang salah dari frame kita berpikir pada saat mau jadi pengusaha adalah mau jadi orang kaya dengan pengusaha. Dengerin tuh. Jadi pengusaha itu belum tentu jadi orang kaya, tapi indikator keberhasilan sebuah bisnis adalah seberapa lama bisnis itu sustain. Bertahan. Bertahan, iya dong. Bisa keluar COVID, bisa bertahan, hebat. Jadi bukan ngeliat wah saya kapital saya ini, yang kayak saya bilang, indikator kita ini, indikator kesuksesan kita ini selalu berdasarkan kapital. Makanya mau ngomong apa? Kita bukan kapitalis, kita kapitalis. Apa-apa selalu berpikir based on kapital. Keuntungan harus berdasar, oh ini untung rugi, ini kita rugi. Anda lihatnya rugi secara angka. Tapi secara hal yang lain, berapa banyak karyawan bisa survive, bisa anaknya bisa makan, listrik mereka bisa terbayar, anaknya sekolah. Dan itu doanya mereka setiap malam sama kita, itu Masya Allah kita nggak tahu. Nah, dan Allah tuh nggak tidur ngelihat hambanya yang begitu. Nggak akan tidur, pasti akan selalu memberikan pertolongan dengan cara yang nggak diduga-duga. Jadi kalau mau bikin perusahaan cuman mau jadi sultan, jadi orang kaya, think it over. Silahkan, boleh-boleh aja, silahkan jadi orang kaya, nggak salah. Tapi itu bonus. Kalau memang Allah berkehendak jadi orang kaya, nggak perlu jadi pengusaha juga jadi orang kaya, baru lahirnya udah langsung jadi orang kaya. atau jadi istilahnya itu jadi ikonnya orang-orang yang punya duit yang nggak jelas. Misalnya mereka untuk jadi ikonnya juga bisa jadi orang kaya gitu. Artinya mereka cuman di ikon di depan aja bisa jadi kaya juga. Jadi sebenarnya hidup itu apa sih, purpose in life gitu. Jadi kalau saya selalu ngelihat bahwa dari yang saya pahamin ya gitu, saya orang yang banyak hilaf. Saya bukan orang yang ngerasa ngomong begini paling benar. Saya juga bisa jadi salah. Cuman tolong difahamin sama semuanya, ini hanya kerangka berpikir sederhana seorang David yang masih banyak hilafnya. Jadi kalau ada bagus ambil, yang jelek buang jauh-jauh gitu ya. Jadi kalau saya berpikir bahwa you do your best in your life, lakukan yang terbaik. Kalau di tengah jalan kita yakin ini akan jalan, insya Allah Allah akan buka jalan. Tapi kalaupun enggak, Allah akan kasih peluang yang lain. Tapi apa yang kita lakukan ini bukan kegagalan. Justru ini hanya satu jalan menuju ke satu hal yang baru yang Allah akan buka. Jadi jangan pernah ngelihat bahwa experience kita gagal itu adalah sebagai kegagalan. Enggak. Kayak kita jalan aja.
emang harus ke sana, harus lewatin ini. Jadi kan ini pelajaran kita gitu. Jadi wah, makanya orang selalu bilang kalau kita lihat-lihat motivator gitu, mereka cuma lihat saya sukses, mereka nggak pernah ngelihat berapa banyak kegagalan saya yang dahulu. Salah, bukan, mereka cuma lihat saya sukses sekarang, mereka nggak pernah tahu bagaimana perjalanan saya dulu untuk bisa sampai di sini. Memang jalannya harus lewat situ. Kenapa kita ketemu orang yang kadang-kala nipu kita? Ya memang Tuhan ngajarin kita, Allah ngajarin kita untuk ketemu orang ini, untuk menuju arah yang diinginkan. Karena kita jalannya udah bener, nggak mungkin kita dibelokin dengan sini. Akhirnya dikasih petunjuk nih, kamu harus ketemu ini supaya kamu belok ke sini. Dikasih ujian ini bisa lagi. Memang mau diarahin ke sini gitu. Jadi jangan pernah prasangka buruk sama hal yang susah buat kita alami, karena emang caranya Allah nyelamatin kita begitu. Kayak Zunnun, Nabi Yunus ya, itu harus masuk ke dalam tiga kegelapan kan gitu kan, masuk ke dalam perut ikan hiu ya, ikan paus di tengah laut, gelapnya malam. Terus setelah itu keluar ya kan gitu, gara-gara beliau meninggalkan kaumnya. Tapi setelah keluar itu kan ternyata pas dia kembali, kaumnya pada bertobat gitu kan. Emang just caranya Allah tuh ngarahin beliau untuk bertobat, beristighfar, karena begitu kembali ternyata emang harus ditinggalin dulu supaya kaumnya sadar kan gitu. Kita alam kita nggak ngerti. Jadi berprasangka baik sama apa yang Tuhan kasih ke kita, Allah kasih ke kita itu penting, dan nggak perlu banyak teori-teori yang nggak penting gitu. Basically just do it and then you know what you gonna do. Itu ya sama, jangan lupa doa ya, jangan pernah tinggalkan sholat, jangan pernah tinggalkan sholat, jangan pernah lupa untuk minta restu orang tua. Kalau lagi susah, setelah sholat doa, telepon orang tua atau temui orang tua. Saya selalu pegang itu. Saya kalau lagi susah, saya telepon ibu saya, mah gini mah, atau enggak saya kadang datang ke rumah ibu cuma mau dipeluk aja, mah mau dipeluk aja mah, cium aja gitu. Saya nggak mau ngomong macam-macam, saya cuma minta dipeluk aja. Udah kelar dipeluk saya udah tenang mah udah gitu. Kalau saya ngomong mata saya berair deh. Jadi selama orang tua masih ada, nggak pernah tinggalin sholat, nggak pernah dalam sholat tuh, setelah itu nggak pernah lupa untuk berdoa. Jangan ragu untuk banyak menolong orang dalam keadaan apapun. Karena kalau kita dengan keterbatasan kita ya, nolong orang itu nggak harus banyak, tapi semampu kita, yang kita mampu, yang penting ikhlas. Itu insya Allah akan kasih pertolongan dari jalan yang nggak diduga-duga. Itu benar, saya ngalamin banget itu. Saya selalu ingat ada satu ayat yang mengganggu pikiran saya, itu yang selalu kita baca setiap selesai bulan Ramadan masuk ke bulan Syawal, yaitu wasyari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannati arduha samawati wal ardu iddatul muttaqin allazina yunfikuna fisyarri wa kathimina wa idhu afina annasinallahi yaqul. Jadi orang yang menginfakkan hartanya di kala lapang dan sempit, itu buat saya itu mengganggu. Ayat itu tuh kayak mengganggu buat saya. Lagi lapang dan sempit, lo lagi ada, lo bisa bantu, tapi pas lagi nggak ada lo bantu orang. Bener lo kejadian kayak gitu. Itu pas kita ngalamin kayak gitu tuh ayat itu bunyi di kuping sama di kepala. Gue bantu nggak ya? Gue bantu nggak gitu. Gue lagi nggak ada nih. Tapi ayat itu tuh selalu ada di sini. Akhirnya jadi inget kan. Kita ini termasuk orang yang makdub atau kita dolin sama sekali. Allah udah ngasih tahu nih. Lo mau pura-pura nggak tahu. Dan itu bunyi lo di hati, ringtone. Kayak ada notifikasi di otak. Akhirnya apa? Karena kita coba walaupun berat, sami'na wa ata'na. Coba bismillah ya Allah, dalam keadaan apapun. Orang nggak perlu tahu kita ada duit nggak ada duit. Bismillah, tutup mata ya udah. Misalnya gitu ya, contoh. Allah kasih jalan keluar dari tempat. Ya Allah, saya ngalami banget ya Allah. Walaupun orang bilang lo sukses apa segalanya, alhamdulillah, bersyukur. Ada susahnya ada, tapi nggak pernah cerita gitu. Kalaupun ada teman-teman yang tahu, ya tahu mereka nolong. Itu jalan-jalan pertolongan Allah semuanya. Kayak gitu. Ini saya nggak bisa ngerapap nih. Terlalu terpesona. Teman-teman udah dengar sendiri kan ya, dengar sendiri, masya Allah. Ya. Tadi yang terinspirasi ayatnya
kalau tidak salah Al-Imran Al-Imran 133. 133. Betul. Ya kan, silakan ini. Betul. Masya Allah, ini Masya Allah. jadi lupa nih apa yang ditanya ini. Cuman mungkin kita ingin mendengar yang tentang sepatu ini, khusus dengan sepatu ini. Jadi pertama mungkin bagi yang sedang belajar usaha gitu ya, atau mungkin ada peluang-peluang mungkin dari tadi disampaikan ada alas kaki dan lain, mungkin bisa disampaikan ke teman-teman. Peluang-peluang maksudnya gimana Mas? Saya kan udah David ini punya perusahaan nih, punya PT sepatu. Kita yang pertama inspirasinya ya, kenapa sih pilih sepatu gitu, kenapa ini sehingga mungkin ada yang kalau dilihat banyak nih pasarnya nah itu kan ada, kan kita nggak melihat kok saing ya, ini udah teman-teman kita semua ya gitu kan ya, atau tadi ada hal-hal yang ini kita sedang membuat suatu gerakan nih, misalnya gerakan cinta Indonesia nih gitu misalnya gitu ya, sambil ke teman-teman ini. Jadi saya yakin apa yang ada di pikiran saya dan apa yang kami lakukan ini juga sebenarnya mungkin dilakukan juga dengan sahabat-sahabat yang lain, sesama pengusaha sepatu ya. Mungkin ada yang terekspos, ada yang diem-diem, ada juga yang mungkin nggak perlu diomongin kayak saya gitu ya. Ya kayak kami, pabrik kami adalah pabrik yang 100% Indonesia. Dari Indonesia untuk Indonesia dan juga ke luar negeri. Semangat kami adalah bahwa menunjukkan kita orang lokal itu juga mampu bikin sepatu. Nggak perlu harus PMA, nggak perlu harus penanaman modal asing. Kita juga bisa berdiri dengan kaki kita sendiri. Walaupun secara internasional panggung kami kalah dengan mereka yang punya dana besar, apalagi penanaman modal asing yang ada di Indonesia. Tapi ini bisa berjalan. Nah, apa yang membuat di pabrik kami ini sekarang bisa bertahan? Di antaranya adalah pertama, atas izin Allah. Kedua, doa orang tua. Yang ketiga, semangat kami untuk menunjukkan bahwa kami anak bangsa bisa mandiri. Tidak hanya karyawan kami ya, yang memang orang Indonesia semuanya. Kita juga mengencourage kawan-kawan UMKM yang ada di sekitar kami di daerah Tangerang untuk bisa mandiri dan independen. Kalau kita lihat nggak sedikit ya pabrik-pabrik sepatu, bukan pabrik sepatu, usaha sepatu UMKM di Tangerang yang bikin sepatu itu merek-merek luar ya, dan nggak sedikit juga dari mereka yang ditangkap sama polisi, dan pada saat ditangkap dengan polisi itu pasti ada konsekuensi yang berhubungan dengan hukum dan juga pasti mengganggu finansial ya. Mereka selalu bilang bahwa Mas gimana, yang bisa kita lakukan ini dan yang laku ini gitu. Terus kadang suka memberikan komparasi bahwa itu sepatu-sepatu impor yang dari negara lain di toko-toko itu mereka nggak ditutup, mereka nggak ditangkap, kenapa kami yang ditangkap gitu? Kami yang ditangkap, mereka nggak ditangkap itu, padahal mereka impor gitu. Saya bilang sama teman-teman, saya bilang kita jangan begitu. Kalau mereka memang nggak ditangkap, ya itu memang udah jalannya mereka begitu. Bisa jadi istidraj, jangan seneng. Makanya dibilang kan kita bangun tidur pagi suruh baca surah Al-Imran kan, ayat terakhir kan, 10 ayat terakhir kan, inna fi khalqis samawati wal ardi muiddatul mut. Iya kan, kok inna fi khalqis samawati wal, inna fi khalqis samawati wal ardi. Nah terus sampai terakhir kita dibilang kita jangan silau dengan kesuksesan mereka. Kita harus bersiap sedia di garis perbatasan sebagai mukmin ini, yaitu untuk kita bersiap sedia. Apa yang kita lakukan dengan bersiap sedia? Pantaskan diri kita untuk membuat sesuatu yang baik, walaupun dalam keadaan terbatas. Jangan pernah bikin merek palsu. Justru Allah sayang sama kita ditangkap, mungkin kita disuruh mandiri. Wah tapi saya nggak bisa, kita nggak laku sepatu lokal kita. Ya karena itu pembenaran sama aja kayak pembenaran orang yang jualan alkohol misalnya. Wah saya nggak bisa jualan yang lain pak, jualan alkohol lebih laku. Ya nggak bisa gitu, lo harus pelan-pelan merubah mindset lo. Pelan-pelan kita harus rubah. Insya Allah kalau kita yakin, walaupun sekarang iklimnya masih susah, iklimnya masih sulit, pasti dibukain jalan dari tempat yang lain gitu. Nah ini masalah keimanan aja lagi.
Dan keimanan itu nggak boleh cuman ngaku, pasti akan diuji dengan sulit, dengan kelaparan, dengan kesusahan. Dan yakin aja, insya Allah. Saya juga ngalamin sulit, saya juga ngalamin susah, saya juga kadang ngalamin gimana harus bayar gaji karyawan itu pusing, ngalamin harus jual ini jual ini, ngalamin. Istri saya tanya deh. Devi ya. Iya, ya, tapi alhamdulillah ada aja Allah kasih. Nah, itu yang saya encourage kawan-kawan sekarang UMKM. Ayo kita bergandengan. Nah, gimana caranya? Nah, di tempat kami sepatu itu ada 30 komponen. Ya, kurang lebih. Ada yang cuma 12, 13. Kami usahakan dalam pembelian sepatu, komponen sepatu, kami dahulukan kawan-kawan pengusaha muslim. Itu satu. Kenapa muslim? Mohon maaf karena saya lihat yang agak kurang sejahtera nih orang muslim di Indonesia, terutama UMKM. Jadi bukan saya meniadakan kawan-kawan yang agama lain, enggak. Tetap. Cuman yang muslim karena mereka juga bisa bayar zakat, bisa bangun masjid, ya kan gitu. Yang kedua, pengusaha Indonesia, mau agamanya apapun, mau Kristen, Hindu, Buddha, gak ada masalah. Saya yang penting orang Indonesia. Kenapa? Karena mereka bayar pajak. Saya bilang sama anak-anak. Ketiga, kalau nggak ada juga Pak, kadang-kadang cari pengusaha penanaman modal asing yang ada di Indonesia, PMA. Terus kalau nggak ada juga, baru ambil impor. Jadi kita punya, kadang-kala ada dilematis. Pak, ini yang pengusaha muslim, kosnya agak tinggi nih. Terus saya tanya, pasarannya berapa? Sekian. Ya bedanya dikit Pak, tapi lumayan dia agak naik. Gak apa-apa deh, gak apa-apa. Tutup mata sebelah. Saya selalu diajarin sama kawan saya ini yang awal-awal saya bisnis. Dalam bisnis tuh biasain untuk tutup mata sebelah. Kenapa? Karena bisa jadi mereka itu kita lebihkan keuntungannya di harga pasaran. Mereka pasti perlu buat bayar yang ini, bayar itu, bayar ini. Jangan serakah. Biasa diajarin buat nego harga itu jangan terlalu ngejejek orang. Jangan pernah nginjek orang. Jadi saya kalau ditanya, saya coba pasti. Coba di nego sekian bisa nggak? Nggak bisa Pak. Nego sekian? Nggak bisa. Harga pasaran berapa sekian? Agak naiknya sekitar 5.000 sampai 7.000. Kadang-kadang ada 10.000. Tapi kualitasnya bagus Pak. Sama ini juga nggak kalah bagus. Oh ya gini. Oh, orangnya begini Pak. Oh ya udah tutup mata. Saya bisa gitu. Pantesan ada yang komen itu ya. Ini mau untung mau rugi sih. Yes, bener. Karena saya nggak mau dealing sama manusia. Saya dealingnya sama Allah. Karena saya percaya Mas, hidup saya ini Allah yang kasih gitu. Orang yang ganteng banyak Mas, orang yang gagah banyak, yang pinter banyak, tapi Allah kasih keberkahan, Allah kasih kemudahan, Allah kasih ya seperti sekarang ini pertolongan Allah gitu. Jadi ya gitulah gitu. Ini mesti reviewnya mesti ada tisu di sini kayaknya. Cut dulu ya. Jadi menurut saya ya itu, kalau ditanya saya nggak ada ilmunya, saya cuma bisa jalanin dan banyak orang tolong saya, jadi saya bisa bantu, saya bantu gitu. Itu juga sama karyawan. Kadang-kadang karyawan saya itu banyak orang-orang yang udah lama yang sama saya, mereka udah tahu pola pikir saya. Saya bilang ada kalanya mereka tuh gak suka pas lagi sulit gitu. Ya udah Pak, maju aja Pak, kita jalan aja Pak. Ya teman-teman saya nih karyawan yang di kantor itu udah jadi keluarga besar kami. Jadi kadang-kadang mereka juga yang jadi semangat. Oh jadi kalau ada keputusan itu di bareng-bareng. Oh iya, saya terbuka Mas. Saya karyawan itu yang sama staff tuh kita terbuka semuanya. Maksudnya yang memang dalam staff ini ya. Ini sepatu sekian, modelnya sekian, bikinnya sekian. Coba kalian ini. Saya nggak ada yang saya tutupin. Ada untung berapa mereka tahu. Ada untung berapa. Kenapa? Karena saya coba untuk bisa begitu gitu. Yang belum sampai sekarang saya jalanin Mas. Dari yang saya pahamin dan notifikasinya bunyi terus di otak sama di batin saya, itu libur hari Jumat. Saya mau libur hari Jumat itu sulit banget. Saya bilang, padahal kita nih orang muslim ya. Jelas bahwa hari Jumat itu adalah hari ibadahnya kita. Seharusnya kita dari pagi itu jelas kita nggak boleh bertebaran setelah sholat Jumat, baru kita boleh. Tapi kita makdub. Saya termasuk orang yang makdub ini. Saya bilang sama anak-anak, gue bosnya, gue yang bisa tentuin ya. Tapi di satu sisi logika saya sebagai manusia ini masih mikir, nanti pada mau nggak ya karyawannya. Nah, pelan-pelan saya kemarin sempat pas libur, saya bikin libur tes dulu, tes case. Libur Jumat ya, nanti ganti hari di hari Sabtu full day. Saya bilang gitu. Berhasil.
Nah, saya baru coba nih, tapi saya belum bisa total. Insya Allah nanti ke depannya hari Jumat harus libur, target saya. Kenapa? Amin, Jangan amin, ya sampai. Allah mudahkan. Iya, pengennya kita jangan takut. Kenapa? Karena udah perintah Allah. Jumat itu laki-laki itu ibadah. Orang agama lain bisa beribadah di harinya mereka. Masa kita hari Jumat, hari kita yang udah diperintahkan Allah baru boleh bertebaran setelah hari apa? Setelah apa? Setelah sholat Jumat. Baca surah Al-Jumu'ah. Kita makdub, kita oh nggak, gimana kantor kita nggak begini, kantor kita nggak begini. Alah, kamu sok-sok Arab. Bukan sok Arab. Kalau nggak ada tulisannya dalam Al-Quran baru sok Arab. Ini bukan sok Arab, ini perintah Allah. Seperti saya menghargai teman-teman saya yang agama Kristen, hari Minggu mereka pergi ke gereja. Hari Domingo, hari Tuhan. Nah, saya hari Domingo saya itu hari Jumat. Gitu. Nah, ini yang orang mungkin bilang, wah David kolot nggak? Gue nggak kolot. Saya tuh orangnya sangat terbuka. Ini cuman kayak notifikasi di otak saya dan di batin saya aja yang sampai sekarang saya masih belum apa ya, kayaknya aduh kok gue kayaknya hipokrit ya, munafik banget ya, gini-gini ya. Jadi apa kalau kita apa sih keberkahannya di balik hari Jumat itu gitu, yang bukan cuma sekedar bagi-bagi makan Jumat, bukan. Ada hal lain yang Allah siapkan buat kita di hari Jumat yang kaum muslimin seharusnya, idealnya mampu untuk menjadikan hari Jumat itu hari ibadah kepada Allah. Gitu. Teman-teman online bagi yang tadi apa sih magdub gitu ya, itu yang diberkahi maksudnya ya? Magdub itu tuh tahu bener tapi dia nggak mau kerjain. Kan Al-Fatihah kan ghairil magdub bi alaihim. Magdub itu tuh kalau di dalam ilmu tafsir tuh ada yang menafsirkan bahwa orang yang tahu itu benar tapi dia nggak mau kerjain. Dia tahu itu benar, dia tahu itu perintah Allah, tapi dia nggak mau kerjain, itu magdub. Tapi kalau dolin itu artinya emang udah ketutup, hati ketutup, kuping ketutup. Dia emang nggak mau dikasih tuh, dia nggak mau tahu, dan dia nggak mau tahu kebenaran, dia nggak tahu kebenaran, dan dia nggak mau tahu kebenaran. Dia tetap dalam keadaan bodoh, tuh dolin. Alhamdulillah, kita ya, tidak makanya, termasuk orang-orangnya. Ya, gitu. Ya kita banyak kan sih magdub sih. Ya. Kita mau closing. Oke. Ini sih seneng sih. Gila banyak ilmunya. Saya 2 jam. Iya, ngobrol di sana kita ngobrol banyak. Allahu Akbar kan. Tadi sebetulnya saya mau nanya itu tadi ya. Apa hal kan kayaknya kalau orang lihat dari luar, wah udah David ini udah semuanya udah tercapai lah gitu ya. Jadi artis, ini filmnya baru tayang ya. Udah Hati Suhita kemarin, Hati Suhita. Jadi saya jadi kiai di situ. Oh, cocok ya. Sekali-sekalinya jadi kiai ya di film. In real life-nya belum. Sampai ada gimmicknya itu ya, mau menikah dengan Desi kan. Gara-gara film itu digosipin nikah sama Desi Ratnasari. Sampai pas saya nonton YouTube, sayanya aja yang digosipin nikah, bingung kapan nikahnya. Sampai di film ya. Ada judulnya ya di channel YouTube itu provokatif banget. David menikah, ada Pak Jokowi, terus ada Pharrell nyanyi lagu itu Ongko Kene, Desi bilang. Sampai saya bilang, aduh saya nggak enak ini sama Desi, jadi pemikiran gimana. Saya juga nggak enak sama istri, tapi alhamdulillah istri saya karena berkawan dengan Alia kan, Alia Rohali. Alia juga sahabatnya Desi, jadi lucu mereka ngobrol-ngobrol gitu wah digosipin. Aduh gosipin kok ya gini. Balik lagi mungkin itu bagian dari strategi promo film ya. Dan Desi juga ngerti, istri saya juga alhamdulillah ngerti, dan juga yang nonton juga akhirnya paham bahwa itu ternyata ya itu nggak benar gitu. Kasihan Teh Desinya loh. Kasihan juga istri saya ya kan gitu. Kalau sayanya mah digosipin ya begitu-begitu aja, malah kok mau ya orang botak gitu ya. Kok mau ya sama si botak katanya. Tadi semua ini udah David mau nanya apalagi gitu ya yang yang menurut udah David ini yang belum tercapai nih, yang masih ingin dicapai kan. Insyaallah semoga Allah panjangkan umurnya gitu udah David ini. Amin ya Allah. Saya cuman saya berharap bahwa dengan saya menjalankan bisnis, terus juga sekarang saya dapat amanah beberapa hal-hal penting gitu ya berhubungan dengan keagamaan di negara ini gitu ya. Ya mudah-mudahan pertama Allah mampukan buat jaga amanah,
Terus juga ya kalau saya wafat saya pengennya dosa-dosa saya udah bisa saya hapus. Ya, saya berharap sih cuma satu itu aja, saya kalau meninggal husnul khotimah, udah itu aja. Amin ya Allah. Ya, Amin. mudah-mudahan terus nggak ada hutang, perusahaan beres Amin. semua, karyawan sejahtera, Betul. istri saya alhamdulillah berkah, ya rezekinya Hmm. ada, orang tua saya tenang, adik-adik semua, keluarga, teman-teman semua bisa happy, bahagia, karyawan saya bisa makmur juga, sejahtera semua. Amin. Udah saya harapannya itu aja. Kalau saya udah kayak itu semua, udah mau meninggal kapan aja kalau Allah izinin, ya mudah-mudahan wafatnya husnul khotimah, ya kan gitu, yang datang banyak. Tapi semoga dikasih umur Doain. panjang loh David. Karena Amin kan ya banyak Allah. memberikan manfaat nih, kita Allah kehilangan nih, jangan nih. Kita sama Dimampukan, Allah, ya amin ya Allah. Allah, dimampukan bermanfaat, mudah-mudahan Amin. bermanfaat. Kalau nggak bermanfaat ya jangan deh, mendingan cepet-cepet diambil aja. Tadi itu ini ya apa maksudnya amanah yang wakil ketua ukhuwah MUI itu maksudnya? Iya Amin, itu amin, ya, amin. itu apa, tanggung jawab yang menurut saya nggak gampang ya, karena komisinya komisi ukhuwah, terus wakil ketua komisi ukhuwah itu kan menjalin silaturahim antar umat Islam di Indonesia, yang kita ini ada beragam ormas, beragam pendekatan Islam, pemikiran Islam. Jadi kadangkala ya saya pengennya casual aja, nyantai aja. Jadi jangan, saya pengennya ya ayolah kita gabung, duduk ngopi bareng, ngobrol bareng, ketawa-ketawa. Soalnya kalau sudah duduk bareng, ngobrol bareng, ego itu nggak ada di sana, egonya udah di belakang. Akhirnya yang kita lihat common ground, persamaannya, bukan ngelihat bedanya. Karena kalau kita ngelihat bedanya, yang sama aja saudara kembar pasti ada bedanya. Makanya jadi kita umat Islam kalau mau bersatu, ayo sama-sama kita lihat common ground, persamaan kita. Kalau bangsa ini mau bersatu dengan agama lain, cari common groundnya. Apa common groundnya? Kemanusiaan. Gitu. Sama-sama kita lihat nilai kemanusiaan, yang menolong saudara kita yang beda agama ya, yang karena kemanusiaan. Karena nilai-nilai kemanusiaan yang ada di dalam Islam itu universal. Di luar konsep tauhid ya, gitu. Tapi nilai-nilai kemanusiaan yang ada di dalam Islam itu universal. Itulah common ground kita dengan agama-agama lain. Hatta Yahudi, hatta Nasrani, hatta Hindu, hatta Buddha dan lain sebagainya. Gitu. Teman-teman, saya sih ingin ngobrol terus ini. Tapi waktu juga ya yang ini kan ya. Masya Allah. Boleh ada closing statement, Man? Udah David. Closing statement nggak ada. Closing statementnya wassalamualaikum. Wassalamualaikum. Saya mau closing statementnya lintas ormas. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq, billahi fisabilil haq fastabiqul khairat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian teman-teman semua. Udah David Halik MAG ini. Terima kasih, dan kita sama-sama doakan Amin. semoga tadi pengusaha sepatu, tukang sepatu bisa mewujudkan cita-citanya ya, Amin, menjadi ya Allah. brand lokal yang hebat. Amin, Yang ya Allah. hebat, dan Amin, juga ya Allah. apa-apa tadi yang disampaikan beliau, biar beliau semoga juga dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Amin, taala. ya Allah. Dan kita juga harus tadi ingat-ingat pelajaran yang didapatkan dari beliau. Satu, ya kalau ada apa jangan takut memulai. Kedua tadi kalau ada kesempatan ambil, dan itu yang terbaik dengan terus belajar. Terus belajar, kemudian serahkan kepada Allah. Banyak berdoa. Banyak berdoa. Jangan pernah tinggalkan sholat dan doa, dan selalu minta restu orang tua. Berbuat baik terus sama orang siapapun itu. Betul. Dan tadi yang bermanfaat bagi orang lain walaupun sedang susah. Iya, itu dia. Bantu orang walaupun lagi susah, karena Allah lagi nguji kita. Iya. Amin ya Allah. Alamin. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih semuanya. Assalamualaikum.